Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil laporan program penyewaan kos. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anggi Dwi Cahyani dengan NIM 0807. Kedua ada Jenika Kesi Putri dengan NIM 0837. Yang ketiga ada Miftahul Kintia dengan NIM 0849. Yang keempat ada Mutiara Sinaga dengan NIM 0862. Dan saya sendiri, Sadara Saningsi dengan NIM 0881. Untuk outline-nya sendiri, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga ada implementasi dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya untuk pendahuluan. Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat berkembang pesat. Hampir setiap kegiatan manusia disentuh oleh teknologi. Salah satunya adalah seperti memesan dan mencari rumah kos. Hal ini sangat bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa yang pertama kali akan masuk kampus. Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi pencarian dan penyewaan rumah kos yang membuat teknologi dan informasi, maka kebutuhan manusia terlebih para siswa, mahasiswa, dan maupun pekerja dapat terpenuhi. Dengan demikian, tujuan serta manfaat adanya program penyewaan rumah kos maka akan memudahkan mahasiswa dalam mencari rumah kos, karena mereka dapat memilih sesuai keinginan mereka, seperti memilih harga sewa dan fasilitas tanpa harus datang ke lokasi rumah kos secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah dengan adanya program atau aplikasi penyewaan kos ini dapat memudahkan mahasiswa yang berada di luar daerah untuk menyewa kos-kosan dengan hanya menggunakan koneksi internet? Yang kedua, bagaimana dampak penggunaan aplikasi program ini untuk mahasiswa dan pemilik kos? Baik, selanjutnya ada pun tujuan dari aplikasi kami, yaitu membantu para pekerja, siswa, mahasiswa maupun masyarakat dalam melakukan pencarian rumah kos dengan cepat dan dapat diakses di mana saja dengan menggunakan koneksi internet. Aplikasi ini juga dapat mengurangi waktu perjalanan dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah dan kampus untuk mencari penyewaan rumah kos. Selanjutnya ada landasan teori. Adapun landasan teori kami yaitu yang pertama permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Yang kedua ada hunian dan perumahan. Hunian adalah tempat tinggal atau kediaman yang dihuni, dan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Selanjutnya ada rumah kos. Rumah kos atau sering juga disebut dengan kos-kosan merupakan salah satu kebutuhan bagi para mahasiswa yang sedang menempuh ilmu di daerah lain. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi merupakan sekumpulan baris kode yang bertujuan untuk melakukan tugas tertentu. Suatu fungsi yang akan mengembalikan berupa nilai atau value ke bagian program yang memanggil fungsi tersebut. Selanjutnya ada Python. Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif multifunction. Python lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Selanjutnya ada if-else. If-else memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan if. Else adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar pada kondisi yang ada. Selanjutnya ada kondisional. Kondisional digunakan untuk menyelesaikan program yang memiliki banyak proses, tetapi dalam satu kesempatan eksekusi hanya menjalankan satu atau lebih proses pilihan berdasarkan syarat tertentu. Selanjutnya ada pkt5. Dengan pkt5, kita dapat memasukkan pustaka Kitty dalam kode Python, memungkinkan Anda untuk menulis aplikasi GUI dengan Python. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, implementasi dan pembahasan. Yang pertama ada flowchart. Dapat lihat pada layar, berikut ini adalah flowchart dari program penyewaan kos. Next.
Yang kedua ada pseudocode, berikut dapat lihat pada layar. Berikut ini adalah pseudocode dari program penyewaan kos. Selanjutnya ada pembahasan. Untuk menjalankan program aplikasi penyewaan kos-kosan ini, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan mengisi username serta password pengguna yang akan muncul seperti pada tampilan awal. Kemudian, setelah login, akan muncul pada tampilan seperti gambar di samping yang berisikan pemilihan tipe kamar yang tersedia. Terdapat 3 jenis tipe kamar, yaitu VIP class, business class, dan ekonomi. Langkah selanjutnya adalah akan muncul tampilan yang menjelaskan lebih detail mengenai tipe kamar. Contohnya seperti pada gambar di samping. Terdapat luas kamar, fasilitas, kamar tersedia, dan harga sewa. Selanjutnya, setelah pengguna memilih tipe kelas kamar dan menekan tombol pesan sekarang, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Tampilan ini berisikan tentang nama penyewa, kamar yang akan ditempati, bulan masuk penyewa, serta bulan keluar penyewa. Setelah mengisi langkah sebelumnya, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping, yang menjelaskan total biaya keseluruhan yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh penyewa. Langkah terakhir, setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya dan telah melakukan pembayaran, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping, yaitu bukti pembayaran. Selanjutnya, demo program penyewaan kos akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada demo program pada window pertama itu menggunakan modul fungsi dan if else. Pengguna diminta untuk memasukkan username dan passwordnya. Jika password salah, maka akan muncul informasi login gagal. Periksa kembali username dan password Anda. Jika login berhasil, maka selanjutnya akan ke window selanjutnya. Di window ini berisi tipe kamar, ada VIP class, business class, sama ekonomi menggunakan modul fungsi. Pengguna diminta untuk memilih di antara ketiga tipe kamar ini. Selanjutnya, misalnya pengguna memilih tipe kamar VIP class. Nah, window selanjutnya ini berisi tentang harga sewa dan fasilitas yang ada di kamar tersebut. Window ini menggunakan modul fungsi. Jika pengguna memilih pesan sekarang, maka akan tersedia window untuk pengguna mengisi informasi terkait penyewaan kos. Pada window ini menggunakan modul fungsi dan array. Di sini pengguna diminta masukin nama, nomor kamar, bulan masuk, tahun masuk, bulan keluar, tahun keluar. Kemudian hitung biaya. Di window ini kami menggunakan modul fungsi dan if else. Di sini akan terlihat harga sewa total harga sewa seluruhnya. Kemudian pengguna memilih bayar sekarang, akan ada window bukti pembayaran. Di sini juga menggunakan modul fungsi dan if else. Sekian presentasi dari demo program penyewaan kos kami. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat penutup.
Adapun kesimpulan dari laporan program aplikasi penyewaan rumah kos ini yaitu diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pelajar, mahasiswa maupun pekerja dalam mencari kos-kosan dengan cara yang lebih praktis tanpa harus meluangkan waktu yang lebih banyak untuk mencari rumah kos yang diinginkan. Aplikasi ini juga berdampak positif karena aplikasi penyewaan rumah kos memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pengguna untuk mencari rumah kos yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan pastinya cara mengakses aplikasi yang mudah dan efektif. Pemilik kos juga akan terbantu karena hanya mengakses melalui elektronik tanpa harus berinteraksi dengan para penyewa khususnya di masa pandemik seperti saat ini. Adapun saran yang kami berikan adalah setelah melakukan beberapa rangkaian dalam penyusunan praktikum, agar komunikasi lebih diperkuat sehingga dapat dilakukan kerjasama tim dengan baik selama pengerjaan laporan tugas besar algoritma pemrograman. Dapat diketahui juga dalam proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring, mengharuskan mahasiswa mencari referensi yang lebih melalui berbagai macam sumber agar dapat dijadikan bahan untuk membantu pembuatan laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.